Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Octavia dari kelas 11 KKL 1 nomor absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagan siklus akuntansi. Mari kita cek bagaimana cara presentasinya. Penjelasan bagan siklus akuntansi. Siklus akuntansi ialah suatu proses dalam membentuk sebuah laporan finansial atau keuangan perusahaan yang bisa diterima dan dipertanggungjawabkan. Dalam tahapan siklus akuntansi yang pertama ialah identifikasi transaksi. Bentuk bukti transaksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Bukti transaksi internal ialah suatu bukti transaksi yang berasal dan dilaksanakan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Misalnya ialah bukti memorial antar bagian atau divisi dalam suatu perusahaan tersebut. Bukti transaksi eksternal, yakni sebuah bukti transaksi yang dapat melibatkan pihak luar suatu perusahaan. Misalnya ialah kwitansi nota kontan, faktur nota kredit, nota debit, cek, dan bilet giro. Selanjutnya ialah analisis transaksi. Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus bisa menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan tersebut. Untuk lebih mudah, Anda bisa menggunakan persamaan matematis sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Suatu sistem pencatatan ialah double entry system, yakni setiap transaksi yang dicatat akan berefek pada suatu posisi keuangan di debit dan di kredit dalam jumlah yang sangat sama, sampai setiap transaksi tersebut mempengaruhi sekurang-kurangnya dua rekening pembukuan. Selanjutnya, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Jurnal merupakan suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang akan terjadi dalam suatu periode akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut juga penjurnalan atau journalizing. Terdapat dua macam jenis jurnal ialah sebagai berikut. Jurnal umum. Jurnal umum yang lebih diketahui dengan istilah jurnal saja. Biasanya pencatatan suatu transaksi yang dimasukkan ke dalam suatu rekening yang didebit dan satu rekening di kredit. Jurnal khusus. Jurnal khusus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap suatu transaksi yang berulang. Misalnya saja seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan sebagainya. Selanjutnya, posting ke buku besar. Buku besar merupakan suatu kumpulan rekening pembukuan yang masing-masing telah digunakan untuk mencatat suatu informasi tentang aktiva tertentu. Contoh posting buku besar ialah sebagai berikut. Untuk selanjutnya ialah penyusunan neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar saldo rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo ialah sangat mudah. Anda hanya harus memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan menjadi satu. Saldo di neraca saldo harus sama jumlahnya. Bila jumlah saldo di debit tidak sama dengan jumlah yang ada di dalam kredit, bisa dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang atau tidak sama dan masih ada kesalahan. Untuk selanjutnya ialah penyusunan jurnal penyesuaian. Penyesuaian dikerjakan secara periodik. Pencatatan penyesuaian sama dengan pencatatan transaksi pada umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat ke dalam jurnal penyesuaian dan selanjutnya dibukukan ke dalam buku besarnya. Contoh dari penyusunan jurnal penyesuaian ialah sebagai berikut. Untuk selanjutnya, penyusunan neraca saldo setelah disesuaikan. Pada tahapan ini, saldo pada akun-akun buku besar tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo di antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo tersebut juga harus seimbang. Tetapi, ingat bahwa saldo yang seimbang belum tentu juga benar, tetapi saldo yang benar pasti akan seimbang. Untuk tahapan selanjutnya ialah penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun ialah sebagai berikut.
Laporan laba rugi digunakan untuk menguraikan kinerja suatu perusahaan. Laporan perubahan modal digunakan untuk memeriksa perubahan pada modal yang telah terjadi. Neraca juga dapat digunakan memperhitungkan likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Laporan arus kas juga dapat digunakan untuk memberikan suatu informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. Untuk tahapan berikutnya ialah penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat suatu laporan keuangan, seorang akuntan harus dapat membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya bisa digunakan pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup ialah rekening nominal atau rekening laba ruginya saja. Caranya ialah dengan membuat nihil rekening yang terkait. Berikut ada contoh dari penyusunan jurnal penutup. Tahapan berikutnya adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Tujuan membuat neraca saldo setelah penutupan ialah untuk mendapatkan keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar dan akurat, sehingga penyusunan neraca saldo tersebut tidak hanya bersifat opsional saja. Dan untuk tahapan terakhir ialah penyusunan jurnal pembalik. Tujuan jurnal pembalik ialah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif di periode berikutnya. Sebab tujuannya hanya untuk menyederhanakan. Oleh karena itu, tahapan terakhir juga bersifat opsional. Contoh jurnal pembalik ialah sebagai berikut. Begitulah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.